Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Banten ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 9 Banten. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah kita yang tercinta ini untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat berikan salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Acara yang kedua yakni pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Henry SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namimin, hamdan wa yu'affiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wa 'afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa itu tadi kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara inti, yakni menyampaikan materi sosialisasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Banten ataupun yang wakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tenaga pendidikan SD Negeri 9 Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa meringankan kaki untuk melangkah dari rumah ke sekolah untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya.
Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan materi kita pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sudah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri kopel kita pada pagi hari ini. Yakni hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi rencana tidak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Untuk Bapak Ibu ketahui, ini merupakan tugas akhir yang diberikan oleh fasilitator saya pada kegiatan PKG yang mungkin Bapak Ibu tahu, saya sudah mengikuti kegiatan ini kurang lebih selama 3 bulan. Jadi ini adalah hasil untuk bukti karyanya. Kemudian materi yang saya ambil adalah permainan bola pasti modifikasi, lapangan, aturan, dan pemain. Jadi Pak Bu, setelah saya menjelaskan nantinya, saya harap Bapak Ibu ikut berpartisipasi aktif untuk diskusi bagaimana kita memodifikasi permainan bola pasti sesuai dengan sekolah kita, kondisi lapangan sekolah kita. Oke, baiklah kita lanjut saja. Yang pertama, latar belakang modifikasi permainan bola pasti. Untuk yang pertama itu ada keterbatasan fasilitas. Jadi fasilitas olahraga yang terbatas membuat modifikasi lapangan bola pasti menjadi solusi praktis untuk mengoptimalkan penggunaan area yang ada. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk lapangan permainan bola pasti itu lapangan aslinya adalah 60 kali 30 meter. Jadi nantinya bisa kita modifikasi, kita sesuaikan. Karena anak didik kita adalah anak-anak usia sekolah dasar. Kemudian yang nomor 2, usia dan kemampuan pemain. Modifikasi dilakukan agar permainan sesuai dengan usia dan kemampuan siswa, khususnya untuk kelas 5 SD. Kemudian yang nomor 3, tujuan pendidikan dan pembelajaran. Modifikasi bertujuan mengajarkan keterampilan dasar bola pasti dengan lebih mudah dipahami siswa. Pendekatan ini juga mengajak siswa untuk bekerja sama dengan tim, sehingga lebih menyenangkan. Yang nomor 4, meningkatkan keseruan dan variasi permainan. Modifikasi permainan diharapkan dapat memberikan variasi dan keseruan tambahan seperti aturan khusus atau penyesuaian lapangan sehingga permainan menjadi lebih dinamis dan menantang. Selanjutnya, tujuan modifikasi permainan bola pasti. Tujuannya adalah yang pertama, peningkatan keterampilan teknis dan strategis. Kedua, pemahaman terhadap aturan permainan, pengembangan kerjasama tim dan komunikasi, inovasi dan kreativitas dalam bermain. Kelima, kesehatan dan kebugaran fisik. 6, pengembangan keterampilan manajerial dan organisasi. Ketujuh, evaluasi dan refleksi terhadap kemajuan siswa. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah, ini Bapak Ibu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang kita harapkan setelah nantinya dimodifikasi. Pertama, menguasai keterampilan dasar permainan. Jadi dengan adanya modifikasi ini diharapkan anak-anak nanti bisa menguasai keterampilan dasar permainannya. Bapak Ibu, kira-kira kapan terakhir main kasti? Zaman SD kata Bu Tria. Yang lainnya Pak Henry kapan? Zaman kuliah. Bu Rayu masih zaman masih kecil. Kira-kira masih ingat tidak aturan permainannya seperti apa?
Sedikit-sedikit. Kira-kira teknik dasarnya apa saja yang masih ingat? Oke, melempar, memukul, kata Pak Hendri, duduk lawan. Oh iya, itu memukul kawan. Kayak Pak Lutfi ada pas, lempar, pukul. Setelah dilempar, kira-kira bolanya diapakan? Jadi itu merupakan teknik dasar bola kasti. Oke, lanjut. Capaian siswa dapat menguasai keterampilan dasar kasti seperti memukul, menangkap, dan berlari. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, modifikasi ukuran lapangan, jumlah pemain, dan aturan permainan. Latihan keterampilan dasar dengan sesi drill khusus. Hasil yang diharapkan adalah siswa lebih percaya diri dan terampil dalam keterampilan dasar kasti. Lanjut, nomor 2, memfasilitasi permainan yang inklusif. Capaian, semua siswa dapat berpartisipasi dan menikmati permainan. Sementara langkah-langkahnya adalah modifikasi aturan untuk kebutuhan siswa dengan keterbatasan. Lanjut. Nomor 4, meningkatkan kemampuan strategis dan taktis. Capaian, siswa mampu mengembangkan strategi dalam permainan. Langkah-langkahnya, modifikasi ukuran lapangan atau aturan untuk situasi yang memerlukan strategi. Yang kedua, pelatihan untuk fokus pada strategi tim dan pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan, pemain dan tim menunjukkan peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Mengadaptasi untuk keterbatasan fasilitas. Capaian, permainan dapat berlangsung dengan efektif meskipun ada keterbatasan dalam fasilitas. Langkah-langkahnya, modifikasi lapangan. Mari kita sesuaikan ukuran lapangan dan peralatan sesuai dengan ruang yang tersedia. Lalu kita sesuaikan aturannya lagi. Kita ubah aturan permainan untuk menyesuaikan dengan kondisi fasilitas. Kemudian rancang latihan, kita buat latihan dan drill yang sesuai dengan kondisi lapangan yang tersedia. Hasil yang kita harapkan tentunya permainan tetap berlangsung dengan lancar dan efektif dalam berbagai kondisi fasilitas. Lalu pemain tetap dapat berlatih dan bermain dengan baik meskipun ada keterbatasan. Bapak Ibu, ini merupakan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita. Untuk kapasitas pertama adalah kapasitas fisik. Sekolah kita memiliki kapasitas fisik yang mencakup ruang kelas yang nyaman, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan sarana prasarana olahraga, terutama bola kasti yang kita miliki sebanyak 3 buah dan tongkat pemukul. Kedua, kapasitas tenaga pendidik. Dengan jumlah 16 tenaga pengajar yang terdiri dari guru berpengalaman dan bersertifikat, SD Negeri 9 Banten mampu menyediakan pengajaran yang berkualitas dan mendukung perkembangan akademik siswa. Ketiga, kapasitas infrastruktur. Sekolah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi terbaru, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Kira-kira sesuai atau tidak Bapak Ibu? Internet kita berkecepatan tinggi atau tidak? Dan perangkat multimedia. Keempat, kapasitas kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler yang aktif, SD Negeri 9 Banten mendukung minat dan bakat siswa di berbagai bidang seperti olahraga, seni, dan sains. Kelima, kapasitas kesehatan dan keamanan. Sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti ruang UKS, serta sistem keamanan yang meliputi pengawasan 24 jam oleh CCTV yang terpasang. Selanjutnya, rencana evaluasi untuk permainan bola kasti modifikasi.
Satu, tujuan evaluasi. Tujuannya adalah menilai efektivitas modifikasi lapangan. Apakah perubahan pada ukuran atau bentuk lapangan mendukung peningkatan keterlibatan dan kinerja pemain dalam permainan bola kasti. Kedua, menilai dampak modifikasi aturan dan peralatan. Bagaimana perubahan dalam aturan permainan atau peralatan seperti bola dan pemukul mempengaruhi alur dan dinamika permainan. Ketiga, mengukur kepuasan peserta. Apakah peserta merasa lebih nyaman, bersemangat, atau menikmati permainan bola kasti dengan adanya modifikasi? Baik, ini merupakan kemungkinan tantangan untuk permainan bola kasti modifikasi. Tantangan pertama adalah adaptasi fisik, ukuran lapangan. Perubahan ukuran lapangan dalam permainan bola kasti dapat mempengaruhi strategi bermain dan teknik bermain, seperti penyesuaian pada posisi lapangan atau jarak lari antar base. Kedua, fasilitas. Modifikasi mungkin memerlukan perubahan pada area base, garis lapangan, atau fasilitas lainnya. Menyediakan lapangan yang sesuai untuk modifikasi. Ada tantangan umum. Yang pertama, evaluasi dan umpan balik. Pengukuran efektivitas. Menentukan apakah modifikasi permainan benar-benar memberikan dampak positif atau sesuai dengan tujuan, mungkin tidak mudah. Umpan balik dari pemain dan pelatih bisa beragam. Kedua, penyesuaian berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, mungkin diperlukan modifikasi tambahan, menjaga fleksibilitas dalam mengatur perubahan penting untuk keberhasilan jangka panjang. Ketiga, biaya dan faktor alam. Biaya yang diperlukan untuk memodifikasi fasilitas, membeli peralatan, atau mengadakan pelatihan tambahan. Lalu, kondisi hujan atau lapangan yang licin dapat menghambat kelancaran permainan bola kasti, terutama jika modifikasi membuat permainan lebih mengandalkan kecepatan atau gerakan di area terbuka. Ini adalah susunan dari sosialisasi FPL perancangan berbasis proyek untuk permainan bola kasti. Kemudian, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu boleh buka, boleh dilihat di kertas itu. Yang akan kita diskusikan ini Bapak Ibu ada 4 item. Yang pertama, modifikasi lapangan. Lalu ada perubahan aturan, penyesuaian jumlah pemain, diskusi, dan kesimpulan. Untuk ukuran lapangan, seperti yang saya katakan di awal tadi, ukuran asli lapangan asli itu adalah 60 panjang 60 lebar 30 meter. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak kita diberikan lapangan seperti ini, sanggup atau tidak? Tak sanggup Pak Henry. Iya, jangan dulu sanggup. Sekarang kenapa ya tak sanggup? Iya, sekarang aja. Boleh. Kira-kira kalau kita mau modifikasi, ukuran berapa yang kita gunakan? 15 kali 10. 15 kali 10 meter aja. Ya kenapa Pak Henry mengatakan 15 kali 10 meter? Coba silakan itu Ibu Kairani boleh dikasih mikrofonnya. 15. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, kenapa 15 kali 10 seperti yang kita ketahui, di lapangan sekolah kita sendiri mungkin lapangannya tidak bisa mencapai 60 atau untuk panjangnya 60 terus lebarnya 30 meter. Jadi mengingat karena peserta kita tadi yang seharusnya banyak dan kita sudah modifikasi, ya, yang mungkin pemainnya kalau yang umum 12 umpamanya ya, jadi kalau karena sudah kita modifikasi menjadi 6 atau 8. Karena kalau kita buat 60 meter dengan pemain
6 ataupun 8 itu pasti tak sanggup. Jadi kita buat aja 15 kali 10 meter. Kita lihat sendiri, siswa kita juga masih sekolah dasar, kemudian fisik dan kemampuannya tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Begitulah Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya Pak Henry. Bagaimana Bapak Ibu yang lain kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke, mari kita sepakati ukuran lapangannya adalah 15 kali 10 meter. Kita lanjut ke agenda yang kedua, yakni perubahan aturan. Jadi bagian mana yang kira-kira kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita? Apakah dari durasi atau dari peraturan pukulannya? Kalau dari durasi Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Berapa kira-kira? Ibu Nyiman silakan bergabung. Terima kasih. Berapa? Bu Tria ingin menyampaikan pendapatnya, kira-kira mau berapa kita? Kasih waktu anak seandainya permainan kasih ini kita modifikasi. 10 menit? Mungkin sekitar 5 menit atau sekitar sampai 10 menit itu. Ya, 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit itu Ya. untuk satu babak Bu Tria. Ya. Oke, yang lainnya Pak Henry ada lagi? Ibu Mairani? Oke, Ibu Triani tadi Mengikut saran teman-teman tadi. 10 sampai 5 sampai 10 5 sampai 10 Ini kali 2 kan Bu? ya kali 2. Tidak ada pendapat lain? Tidak istirahatnya Bu. Jeda istirahatnya kita mau pakai berapa menit? Boleh 1 menit, 2 menit jeda istirahat. Jeda istirahat. Kalau menggunakan 4 atau 5 menit, baiknya 2 menit aja. 2 menit. Oke. Tadi 5 sampai 10 menit. Ya. Oke, boleh. Bapak Ibu yang lain setuju? Biar tidak terlalu lama. Karena kalau misalnya kita gunakan waktu 15 menit, 20 menit untuk satu babak, tepar tidak kira-kira anak kita, Pak? Pulangnya semput. Iya ya, tergantung lapangan. Betul. Tapi lapangan tadi sudah kita modifikasi jadi 15 sampai 10. Jadi karena lapangannya lebih kecil, ya betul. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Lanjut. Mana lagi yang mau kita modifikasi? Yang ketiga itu ada penyesuaian jumlah pemain. Penyesuaian jumlah pemain. Untuk permainan kasih yang original itu 8 sampai 12 pemain. Tapi karena kita ingin menggunakan modifikasi, kita ubah menjadi berapa? Dengan melihat ukuran lapangan yang sudah kita sepakati di awal. 5 sampai 6, Bu Nurbaiti. Oke. Ibu Nurbaiti. 5 sampai 6. Ini di lapangan. Kalau seandainya kita pilih 5 pemain, berarti yang di lapangan rebu penjaganya ada 4. Karena 1 jadi pelempar. Kalau ambil yang 6, berarti 5 yang di lapangan, 1 yang pelempar. Mau kita ambil yang mana 1 ini? Namanya Bu. Oke, kita ambil yang 6. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, nah asal 7. Lanjut. Oh iya. Ya, cadangannya berapa kita tentukan? 2 aja Bu. Pemain cadangan 2.
Tidak lebih? Oh, iya, boleh. Lanjut ke diskusi dan kesimpulan. Berarti hari ini yang kita sepakati, yang kita modifikasi, yang pertama itu ada ukuran lapangan, kemudian durasi, ukuran, durasi, jumlah pemain, kemudian pemain cadangannya. Untuk aturan, kira-kira ada yang mau kita ubah atau tidak? Kan untuk permainan kasti Bapak Ibu tahu bagaimana aturan untuk bagian tubuh yang sah atau tidak sahnya. Mau diubah? Kepala, kalau Bapak Ibu main zaman dulu, kepala itu sah atau tidak? Tidak. Oke. Kemudian lengan, ini tidak. Berarti masih sama Pak? Sampai sekarang. Di bawah lutut tidak. Berarti yang sah itu yang kena adalah dari bawah leher sampai lutut. Berarti tidak ada yang kita ubah. Oke. Baiklah. Mungkin hanya ini hasil diskusi kita hari ini. Kesimpulannya sudah kita bahas tadi. Dan ini akan kita gunakan untuk diterapkan di sekolah kita. Permainan modifikasi bola kasti ini bisa kita gunakan karena disesuaikan dengan bagaimana anak-anak kita di sekolah. Oke, baiklah dari saya sekian. Saya minta maaf jika dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ya Pak Buya, sudikah memaafkan? Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Rahayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua dan bisa kita implementasikan bersama di sekolah kita yang tercinta ini. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.